problem ibu-ibu dalam setiap penerimaan siswa baru. Kok nggak selesai-selesai, PPDB aja terus. Masuk donasi, masuk donasi, masuk donasi. Ada yang udah masuk di kelas disuruh balik lagi gara-gara kurang 10 langkah. Betul. Sampai di Bogor tuh kan ada bapak-bapak mengukur rumahnya sampai sekolah, dimeterin loh. Apa negara nggak malu? Program saya, ruang kelas SD, ruang kelas SMP, dan ruang kelas SMA harus sama, kursinya harus sama. Tidak ada PPDB, kelas 5 SD harus sudah bisa dapat kursi di kelas 1 SMP. Kalau kurang-kurang DPR tinggal bahas, anggarin. Kelas 2 SMP harus punya kursi di SMA, kagak ada lagi PPDB. Orang klik berdasarkan keinginan. Kalau lebih nanti dibicarakan setahun, nggak boleh pengen ke sekolah di sana semua kan. Nanti dibikin kriteria, diatur sistemnya online. Itu caranya. Jadi saya tuh waktu jadi bupati itu sampai begini, lulusan SD semuanya harus masuk SMP pemerintah. Pak, kurang 300 kursi, Pak. Kurang berapa kelas? Kurang 10 kelas, Pak. Malam itu saya bikin SK pembentukan SMP baru. Saya tunjuk kepala sekolahnya langsung. Sekolahnya di mana? Tuh, pakai tuh gedung pemerintah itu. Pakai daripada kosong. Pakai dulu. Nanti bangun. Yang penting anak-anak kita bisa sekolah. Saya bikin STM dalam semalam itu bikin 7 STM. Bangun di sini, tebak Ustaz. Begitu penyerahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi Purwakarta, SMA dan SMP-nya rata-rata per kecamatan 3. Karena waktu itu saya merubah, SMP saya rubah jadi SMA, SD saya bikin 9 tahun. Itu terobosan yang saya lakukan. Sampai saya diprotes oleh banyak pihak karena Pak Deddy ini gila katanya. Pemerintah menyerap seluruh anak-anak sekolah. Bagi saya kenapa? Pemerintah bertugas mencerdaskan rakyat, tidak boleh menyiksa rakyat mencari sekolah. Pemerintah yang harus mencari solusi. Kenapa? Buat apa pemilu memilih bupati wali kota kalau rakyat menyekolahkan harus mikir dirinya sendiri? Gak bisa. Ini. Nah, apa yang menjadi orientasi berikutnya adalah industri. Ini perumahannya udah agak berat. Bagaimana? Saya sudah punya konsep. Setiap kawasan industri harus ada tower atau apartemen milik Pemprov. Untuk apa? Kalau bikin pabrik, bikin perumahan seberang pabrik, kampung tergusur, sawah terkuras. Menuju pabrik macet. Tapi kalau dibikin di kawasan industri ada tower, ada apartemen, mereka turun di apartemen naik sepeda ke pabrik. Tidak mengganggu. Nah, saya memimpin tidak mau melihat lagi kabel listrik dan kabel telepon di atas. Semuanya harus turun ke bawah. Gak ada estetikanya kok. Kota di Indonesia nggak kelihatan indahnya. Saya waktu jadi bupati di kawasan kantor pemerintah waktu menjelang akhir, saya sudah merapikan itu semua. Setelah itu saya pengen merapikan seluruh kabel, dibikin terowongan bawah tanah. Nah, nanti bisa jadi di kabupaten di kota-kota itu dibikin terowongan-terowongan untuk penanganan banjir, menyimpan kabel dan menyimpan jaringan PDAM.